Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa hari lalu, tepatnya hari Sabtu kemarin, Pak Jokowi baru aja menghadiri sebuah acara silaturahmi nasional yang diberi nama Nusantara Bersatu. Acara ini diadakan oleh gabungan relawan Jokowi dari berbagai elemen se-Indonesia. Acara yang salah satunya dimaksudkan untuk penggalangan dana buat korban bencana Cianjur ini menjadi sangat menggemparkan dunia politik nasional karena pidato Pak Jokowi. Di depan puluhan ribu relawannya yang memadati Stadion GBK, Pak Jokowi menyampaikan beberapa poin penting yang seperti menampar wajah para elit yang selama ini suka nyinyir tapi miskin substansi, seraya seperti memberikan kode dukungan untuk suksesi atau penerusnya pada 2024 nanti. Nah, saya mau ngajak teman-teman semua untuk memahami isi pidato Pak Jokowi. Setelah mencermati pidato Pak Jokowi, saya membagi pidato tersebut menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penjabaran mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan hingga ke desa-desa, pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, bendungan, dan lain-lain. Dengan infrastruktur itulah rakyat menjadi mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Produksi pertanian terbantu oleh irigasi dan bendungan-bendungan, distribusi dan lalu lalang barang oleh UMKM, dan konektivitas antar manusia di berbagai daerah menjadi lebih mudah dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara yang dapat memangkas biaya dan waktu logistik. Infrastruktur yang dibangun dengan memakai prinsip Indonesia sentris ini, bukan Jawa sentris, juga telah membuka titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Terkait poin terakhir, Pak Jokowi bilang telah terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa seperti Morowali dan Weda Bay di Maluku Utara yang menjadi kawasan industri baru Indonesia. Juga Mandalika dan Labuan Bajo yang menjadi titik pertumbuhan pariwisata baru. Dampaknya, Maluku Utara misalnya alami pertumbuhan ekonomi sebesar 27,7% year on year pada kuartal 2 2022 kemarin, merujuk pada laporan Bank Indonesia. Itulah poin besar pertama dari pidato Pak Jokowi yang saya tangkap. Teman-teman, saya jadi teringat pidato Mas Ahaye, Ketua Umum Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Mas Ahaye mengatakan bahwa rakyat cuma butuh makan. Dan dalam narasinya tersebut, Mas Ahaye seperti membenturkan kebutuhan makan tersebut dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seolah semakin banyak pembangunan infrastruktur, maka semakin sedikit jatah makan untuk rakyat. Tentu saja, pidato Mas Ahaye tanpa pidato Pak Jokowi barusan pun ya, sudah terdengar dengan sendirinya. Seperti self-proclaiming bahwa seorang Ketua Umum Partai Demokrat miskin literasi. Dengan adanya pidato Pak Jokowi tersebut, pidato Mas Ahaye menjadi semakin kelihatan tidak bermutu. Pidato Mas Ahaye tersebut menjadi semakin terdengar nirsubstansi. Sedangkan Mas Ahaye-nya sendiri seperti semakin mengkerut di mata publik. Beliau semakin tampak tidak paham tentang sudah sejauh mana bangsa ini melangkah dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Tentu dengan mengatakan ini niat saya baik. Saya berharap pembisik di sekeliling Mas Ahaye dapat memberikan substansi, kritikan yang faktual dan mutakhir, supaya Mas Ahaye tidak mempermalukan dirinya sendiri seperti yang sudah-sudah. Nah, poin besar kedua dari pidato Pak Jokowi beberapa hari lalu adalah nasihat beliau tentang kepemimpinan nasional.
Pada bagian ini, Pak Jokowi mengingatkan tentang pentingnya keberlanjutan pembangunan dan kiprah Indonesia yang sudah dicapai pada eranya. Begini, di luar pembangunan yang sudah saya bahas tadi, Indonesia sudah dianggap oleh dunia internasional sebagai lilin yang memberikan secercah cahaya di saat lilin-lilin lain sedang padam atau memadamkan satu dengan yang lainnya. Indonesia tumbuh ketika dunia sedang resesi. Indonesia semakin berpengaruh dan diterima oleh negara-negara lain yang sedang mengalami ketegangan. Jadi ketika kita sudah menatap menjadi 5 besar ekonomi dunia, jangan lagi lah kembali ke chapter rakyat cuma butuh makan. Bercanda. Teman-teman, itulah kenapa pada 2024 nanti Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi, bukan yang sekedar menggantikannya. Kemudian Pak Jokowi juga menambahkan dalam nasihatnya untuk memilih pemimpin yang mengerti rakyat, yang suka turun ke bawah dan ikut merasakan keringatnya rakyat. Paham apa yang dibutuhkan rakyat dan memiliki komitmen untuk memajukan kehidupan rakyat. Nah, ini yang paling seru yang sering dibahas oleh banyak orang. Ini menjadi seksi karena ada imbuhan sebagai berikut. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Bagi saya, sebetulnya nggak sulit untuk mencerna kalimat Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi sedang mengingatkan relawannya untuk pilih pemimpin yang bersungguh-sungguh dan ikhlas bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang gemar turun menyapa warganya, mendengarkan warganya. Pemimpin yang betul-betul bekerja menyejahterakan rakyatnya, memerangi kemiskinan. Bukan pemimpin yang bekerja untuk dirinya sendiri. Pemimpin yang suka memamerkan, melebih-lebihkan, bahkan merekayasa penghargaan supaya bisa gagah-gagahan untuk menutupi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang sedang meningkat di masyarakat yang dipimpinnya. Bukan pemimpin yang justru menutup tirai kantornya sehingga tak tampak oleh masyarakat apa yang sedang dikerjakannya. Nah, terkait dengan kerutan di wajah dan rambut putih, itu adalah selorohan sederhana dengan bahasa sederhana tentang sebuah ciri-ciri sederhana. Tentu, gaya komunikasi dengan bahasa sederhana ini wajar dilontarkan di depan relawan. Toh ini bukan rapat kabinet. Tapi bisa jadi juga ini adalah sebuah kode dukungan. Apakah yang dimaksud Pak Jokowi tadi adalah Pak Ganjar? Mungkin iya. Kenapa? Pertama, memang Pak Ganjar itu sering sekali turun menyapa warga-warganya, berdialog dan mendengarkan warganya. Turun ke masyarakat itu juga kerap beliau abadikan dan publikasikan agar warga yang disebutnya sebagai tuannya tersebut tahu apa yang dikerjakan pelayannya, yang dalam hal ini gubernurnya, yang dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah. Kedua, dari seringnya Pak Ganjar turun ke lapangan, Pak Ganjar jadi paham masalah warganya. Karena paham masalah warganya, kebijakannya pun jadi efektif dalam mengangkat kesejahteraan warganya. Tercatat oleh BPS, di era Pak Ganjar jumlah orang miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 1 juta jiwa. Indeks pembangunan manusia yang terdiri dari 4 komponen, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata pendidikan, dan tingkat pengeluaran atau standar hidup juga naik di Jawa Tengah. Naik dari kategori sedang menjadi kategori tinggi. Apapun, kalaupun selorohan tentang ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah dukungan, yang tahu kepada siapa dukungan tersebut dialamatkan ya cuma Pak Jokowi. Kita boleh menebak-nebak, tapi bahkan sebuah tebakan pun mesti tetap rasional. Yang jelas, nasihat Pak Jokowi kepada relawannya adalah nasihat yang baik yang didasari kondisi faktual tentang bangsa ini. Akhir kata, mengutip penulis dari Prancis, André Malraux, mengomandoi berarti melayani. Tidak lebih, tidak kurang. Seorang pemimpin yang baik di dalam demokrasi yang berkualitas adalah pemimpin yang berkuasa untuk melayani.
melayani mereka yang dipimpinnya, rakyatnya. Untuk melayani rakyatnya, seorang pemimpin harus dekat dengan mereka, mendengarkan mereka, menjadikan mereka tuannya. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.